Minggu, yaitu hari Pantekosta, hari turunnya Roh Kudus. Untuk itu seperti biasa, anak-anak sekolah minggu tetap di rumah dan kami guru-guru sekolah minggu di gereja. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahannya ya. Mari abang dan kakak kita menyanyi Roh Allah Ada. Mari anak-anak sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami dapat terbangun dari tidur kami semalam dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Berkatilah guru-guru sekolah minggu yang akan menemani ibadah kami pada hari ini. Berkati juga Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Semoga firman tersebut dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa, satukanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, terimalah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak kita bersama-sama menyebutkan hukum Taurat atau Perintah Tuhan, titah yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikianlah hukum Taurat atau titah Tuhan. Kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
anak-anak kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, mari kita baca ayat bulanan kita pada bulan ini yang diambil dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Kuduskanlah, berikanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, yaitu Minggu Pentakosta, diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus dapat dilihat dari kemampuan para murid berbicara dengan bahasa lain. Bukan hanya itu, kuasa Roh Kudus ternyata mampu mengubahkan rasa takut para murid setelah kenaikan Tuhan Yesus menjadi keberanian yang luar biasa. Setelah para murid mendapat kuasa Roh Kudus, para murid berani tampil di hadapan orang banyak dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang yang hadir. Para murid tidak takut lagi pada orang banyak yang tidak suka kepada Yesus. Roh Kudus telah memampukan para murid untuk meneruskan pelayanan Yesus, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya dicurahkan atas para murid pada zaman dulu, tetapi juga dicurahkan kepada kita sekalian. Karena kita sebagai pengikut Kristus, maka kita tidak boleh takut memberitakan Injil Yesus Kristus. Bagaimana caranya memberitakan Injil Yesus? Salah satu contohnya adalah mengingatkan teman yang mengucapkan kata-kata kotor. Jika kalian berani mengingatkan teman yang berbuat demikian, maka Roh Kudus telah bekerja atasmu. Seperti yang dikatakan dalam surat Roma Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita anak sekolah minggu yang percaya adalah anak-anak yang dipimpin oleh Roh Allah. Jadilah anak-anak yang dipenuhi dengan sukacita, dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin kuat, semakin teguh, karena Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami. Kami tahu melakukan yang benar. Bimbinglah kami Tuhan dengan Roh-Mu. Bimbinglah anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, melalui kuasa Roh Kudus, agar hidup mereka berjalan pada kebenaran. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati kami, sehingga kami tinggal di dalam dan berbuat kebenaran seperti Engkau ya Tuhan. Demikian juga dengan orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhanlah yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan juga meneguhkan orang tua dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu Tuhan, biarlah hidup kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, persiapkanlah persembahan kita kepada Tuhan. Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan dari buku sekolah minggu nomor 73. Aku mau mendengar.
kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.